Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya, yaitu tentang membulatkan pecahan desimal. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Dan juga jangan lupa ditulis di buku catatan. Anak-anak, ini materi yang akan kita pelajari, yaitu pembulatan pecahan desimal. Ada aturan pembulatan untuk bilangan desimal. Aturan pertama, untuk membulatkan bilangan sampai 1 desimal, perhatikan angka desimal yang kedua, gitu ya. Untuk membulatkan bilangan sampai 2 desimal, perhatikan angka desimal yang ketiga, dan seterusnya. Jadi melihat belakangnya, gitu ya. Kedua, jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap atau tidak bertambah. Gitu ya. Biar paham ini, kita ke contoh soal. Contoh 1, bulatkan bilangan berikut. Jadi ada angka desimal 7,749 sampai 1 desimal. Sampai 1 desimal, ya. Saya tulis ya, 7,749. Ada berapa desimal ini? Ada 3 ya. Ada 3 angka di belakang koma. Cuma soalnya pengen 1 angka saja di belakang koma. Berarti 1 angkanya sampai sini kan? Gitu ya. Nah, sampai situ kan? Apa perintahnya menurut aturannya? Kalau kita ingin membulatkan sampai 1 angka, berarti lihat bilangan keduanya. Kan gitu ya. Kalau ingin membulatkan 2 angka di belakang koma, berarti lihat bilangan ketiganya, seterusnya. Kan gitu ya. Kalau 1 lihat kedua, kalau 2 lihat ketiga, kalau ketiga lihat keempat, gitu ya. Sekarang kita mau bulatkan di sini 1. Berarti lihat keduanya. Lihat keduanya. Sekarang keduanya dia lebih angkanya itu mulai dari 5 enggak? Ya, kalau mulai dari 5, maka angka yang pertamanya tadi yang ingin kita bulatkan, maka bertambah 1. Tapi kalau dia di bawah 5, maka dia tidak bertambah 1, maka dia tidak bertambah 1. Ingat itu ya. Jadi aturannya ya. Oke. Sekarang kita lihat ini, pengen 1 desimal, berarti lihat keduanya. Berarti lihat ini ya, lihat 4. 4 ini di bawah 5 ya. Ya, di bawah 5. Karena di bawah 5, 4 ini, maka dia di depannya, yang depannya tidak bertambah, tetap ya. Maka jadi 7,7. Enggak bertambah. Jadi 7,7. Selesai, begitu. Sekarang bulatkan bilangan berikut. Ini ada angka 8,74892 sampai 2 desimal. Berarti sampai sini ya, 2 desimal ya. Sampai sini. Lihat sampai di sini, sampai 2 desimal. Oke. Kalau sampai 2 desimal berarti lihat ketiganya. Lihat ketiganya. Lihat ketiganya ya. Lihat ketiganya 8. Berarti 8 ini di atas 5 ya. Maksudnya mulai dari 5. 8 itu di atas 5 kan? Kalau dia di atas 5 atau sama dengan 5, maka yang depannya bertambah 1 ya. Sehingga karena ini 8, maka bertambah 1 yang depannya. Yang 4 ini berubah jadi 5 karena nambah 1. Kalau dia yang di belakangnya ini 5 atau di atas 5. Kalau ini nggak bertambah tetap karena dia di bawah 5. 4 ini di bawah 5 sehingga depannya nggak bertambah. Maka ini jadi 8,7, nggak 4 lagi. Jadi 5 karena bertambah 1. Itu ya. Sekarang ada lagi angka 9,4785 35. Mau dibulatkan berapa angka? 3 angka. Sampai sini ya. 3 angka sampai 8. Kita lihat 5. Nah, kalau 5 ini dia bertambah 1 karena mulainya dari 5. Ya, mulai dari 5. Kalau di bawah 5 nggak bertambah 1. Tapi kalau dimulai dari 5 bertambah 1. Sehingga udah nggak 8 lagi nih. Bertambah 1 jadi 9. Jadi 9,47 udah nggak 8 lagi. 9. Kenapa? Batasnya 5. Jadi kalau mulai dari 5, maka dia akan bertambah 1. Tapi kalau di bawah 5, maka dia akan tidak bertambah. Gitu ya. Paham ya? Oke. Kita ke materi berikutnya. Sekarang pembulatan ke bilangan satuan. Oke.
Contoh, tentukan hasil pembulatan ke satuan terdekat untuk bilangan-bilangan berikut. Satuan di mana? Satuan di sini ya nak. Satuan di sini. Maka lihat belakangnya ya. Lihat belakangnya, selalu lihat belakangnya ini. Lihat 2 di bawah 5 ya. Kalau di bawah 5 berarti dia tidak nambah ininya, nggak nambah. Jadi tetap 252 karena dia di bawah 5. Ini satuan ya. Lihat belakangnya. Ya, lihat belakangnya. Jadi selalu lihat belakangnya. Ya. 5 dimulai dari 5 berarti depannya nambah 1 ya. Depannya nambah 1 karena dimulai dari 5. Kalau di bawah 5 tidak bertambah. Sehingga dia nggak 5 lagi, sudah berubah jadi 6. Karena depannya nambah 1 kalau dia 5. Lagi ini ya. Berarti lihat belakangnya. 8 berarti kan di atas dari 5 ya. Berarti nambah 1. Jadinya 429 maka jadi 430 ya. Gitu ya. Jadi pembulatan mudah, nggak susah ini. Jadi lihat belakangnya. Mau yang dibulatkan di satuan berarti lihat belakangnya gitu. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Tentukan taksiran hasil perkalian berikut. Kita mau taksirkan kesatuan ya, kesatuan. Lihat ini kesatuan angka 5, baru lihat belakangnya. 9 di atas 5, karena 9 di atas 5 berarti nambah 1 depannya ya. Tadi 15 maka jadi 16, sudah nggak 5 lagi. Dikali. Ini mau kita bulatkan di satuan. Lihat belakangnya 2 itu di bawah 5 sehingga tidak bertambah ya. Tetap tidak bertambah 1 tetap. Jadi 16 kali 12 itu hasilnya adalah 192 ya. 192 gitu. Ini mau dibulatkan. Lihat belakangnya angka 2 masih di bawah 5 maka tidak bertambah, tetap jadi 18 dikali. Ini mau dibulatkan 125. Lihat belakangnya. Ya, 8 di atas dari 5 maka bertambah 1 jadi 126. Udah nggak 5 lagi ya, nambah 1 jadi 126. 18 dikali 126 kita hitung ya, 18 kali 126. 126 kali 18. 8 kali 6 48 ya, simpen 4. 8 kali 2 16 tambah 4 20, simpen 2. 8 kali 1 8 tambah 2 10 ya. 1 kali 6 6, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Tambah 8 6 22. 2268 ya. Itu perkaliannya. Sekarang ke pembagiannya. Oke, pembagian sekarang. Tentukan taksiran hasil pembagian berikut. 224 ini mau dibulatkan ke satuan. Lihat 7. Belakang 4 7 ya. 7 lebih dari 5 ya. Karena lebih dari 5 maka dia nambah 1. Udah nggak 4 lagi, tambahin 1 jadi 5 ya. Sehingga jadi 225. Dibagi, pengen dibulatkan di sini, di satuan. Maka lihat belakangnya. 8 lebih dari 5 ya. Karena lebih dari 5 maka nambah 1, udah nggak 4 lagi jadi 15. 225 dibagi 15 hasilnya adalah berapa? Hasilnya 15. Ini mau dibulatkan 5, maka lihat belakangnya 5 dimulai dari 5 juga nambah 1 ya. Nambah 1 ya. Jadi nggak 5 lagi jadi 6 di sini. 876. Dibagi. Ini pengen dibulatkan di 4 di satuan, lihat 9-nya. Ternyata 9-nya lebih dari 5 maka nambah 1. Udah nggak 4 lagi jadi 25. Jadi 876 dibagi 25. Kita bagi ya. 876 dibagi 25. Misalkan kali 3 75 ya. 7 kurang 5 2, 8 kurang 7 1. Ini 126 ya. 126 ini kali 5 hasilnya 125. 6 kurang 5 1 ya. Kasih koma, ini kosong. Masih nggak bisa, kasih kosong, ini kosong. 100 bagi 25 4. Jadi 35,04. Ya, 4 kali 25 100. Gitu ya. Jadi 35,04. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Sekarang materi terakhir tentang bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk sembarang pecahan. Jadi, kalau dia bisa dibikin pecahan, maka A per B pecahan ya. Di mana A dan B bilangan bulat dan B sama dengan dan B tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia bisa dibikin pecahan, maka dikatakan bilangan itu adalah bilangan rasional. Kalau nggak bisa dibikin pecahan, maka bilangan itu bukan bilangan rasional. Gitu ya. Oke, sekarang ada akar 20,25. Rasional bukan? Kita selesaikan dulu akarnya. Akar 20. Yang mendekati berapa? 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16 ya. 5 kali 5, 25 kelebihan. Berarti 4.
Berarti 20 kita ambil 4, koma. Kalau 25 belakang komanya berarti 5 kali 5, 4,5. 4,5 kita buktikan bisa gak jadi jadi pecahan. Kita lihat ya, ini 4. Karena di belakang koma ya ada satu angka yaitu 5. Jadi pernya berapa? Karena satu angka di belakang koma berarti per 10 ya. Tuh, 4 per 5, 4, 5 per 10. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 5 ini ya. Jadi 1 per 2. Jadi 4, 1 per 2. Karena dia bisa dibikin pecahan, maka dikatakan bilangan ini adalah rasional. Ya, kalau akar 24, kalau kita cari dengan kalkulator, dia hasilnya 4,8989 ya, 79486, 79486. Dia bisa nggak jadi pecahan? Lihat komanya, nak. Lihat komanya tidak beraturan nih. 8989 beraturan, tapi berubah di sini 7986 tidak beraturan. Kalau tidak beraturan, maka dia tidak bisa dijadikan pecahan. Sehingga akar 24 ini adalah merupakan bilangan bukan rasional ya, bukan rasional ini. Bukan rasional. Bukan bilangan rasional ya, bukan rasional. Karena pengulangannya tidak beratur, sehingga dia bukan rasional. Lanjut ke contoh berikutnya sekarang. Nomor 2, selidikilah apakah bilangan 0,77777 merupakan bilangan rasional. Kita buktikan ya. Bilangan rasional bukan ini. Kalau bisa diubah jadi pecahan, maka dia bilangan rasional. Oke, kita jawab ya. 0,7-nya ada 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik. Ini saya anggap X saja. Saya anggap X. Terus, saya mau kalikan yang sebelah kanan sama dengan, saya kalikan 10. Kalau yang sebelah kanan sama dengan dikalikan 10, maka yang sebelah kirinya juga harus dikalikan 10 ya, biar adil. Sehingga kalau saya kalikan ini 10, maka mundur ya. Mundur ke belakang ya, Tadinya komanya di sini, maka mundur di sini jadinya. Sehingga jadi 7, ya. Gitu ya. Jadi udah nggak koma lagi di sini, sudah saya hapus karena kan dikalikan 10, maka komanya mundur. Nah, ini kalau saya kalikan X kali 10 jadi 10X. Sehingga kalau ini saya anggap ini persamaan 1, ini saya anggap persamaan 2, saya mau kurangkan persamaan 2 dengan persamaan 1. Persamaan 2 adalah 10X ya. 10X sama dengan ini kan 7,77777. Gitu ya, ini ada titik-titiknya nih. Terus persamaan pertama adalah X ya. X sama dengan 0,0,77777. Gitu ya. Saya kurangkan, maka ini 10 kurangnya di depan X ini ada angka 1. Cuman angka 1 tidak ditulis. Ya. Sebenarnya ada angka 1. Jadi 10X dikurang 1X itu adalah 9X. Ini 7 kurang 0 jadi 7 ya. Ini habis kan? Sehingga ini kan 0 ya, habis ya. Sehingga X sama dengan, supaya hilang 9-nya saya bagi 9. Maka yang kirinya dibagi 9, yang kanan juga harus dibagi 9. Nih, sehingga ini saya hapus, jadi X sama dengan 7 per 9. Ternyata bisa jadi pecahan. Kalau dia bisa jadi pecahan, maka 0,77 ini adalah bilangan rasional. Gitu ya, syaratnya ya. Rasional dia harus bisa jadi pecahan. Kalau dia nggak bisa jadi pecahan, maka dia dikatakan bukan bilangan rasional. Ya, ini bisa jadi pecahan rasional. Contoh soal terakhir. Tunjukkan bahwa bilangan 1,46666 merupakan bilangan rasional. Suruh tunjukkan. Ya, kita bilangan rasional apa bukan gitu ya. Kita lihat ya. 1,4 tuh 2, 3, 4, 5 ya. Ini titik-titik. Ini saya anggap X seperti tadi ya. Saya anggap X. Nah, saya mau hilangkan dulu. Saya mau kalikan berapa dia?
saya mau kalikan 10 ya. Saya mau kalikan 10 seperti tadi. Saya kalikan 10. Ini saya kalikan 10. Maka yang ini juga saya kalikan 10 ya. Ini kalau saya kalikan 10 jadi ini hilang ya. Komanya mundur ke belakang ya. Jadi 14,66. Ini jadi berapa? 10x. Ini persamaan ke-1. Ini persamaan kedua. Ya, kalau saya kurangkan masih belum bisa. Kalau saya kurangkan masih belum bisa ini. Karena kalau saya kurangkan persamaan 1 dengan 2 masih belum bisa kena pengurangan. Contoh lihat nih. Saya kurangkan ya. Persamaan satunya berapa? 1,4 tuh. 4,6666. Yaitu sama dengan X. Ya. Belum bisa nih. 6 kurang 4 berapa gitu, masih koma juga ya kan, masih koma juga, sehingga ini saya mau kalikan lagi. Karena ini nggak bisa, saya mau kalikan lagi. Saya nggak ngambil yang 1, saya bikin 3 kali persamaan. Saya mau kalikan lagi yang ini ya, yang persamaan 1 ini 1,466. Ini saya mau kalikan lagi dengan apa? Dengan 100. Saya kalikan lagi dengan 100. Ya, saya kalikan lagi dengan 100. Kalau saya kalikan dengan 100 ini hilang ya. Jadi ini jadi 1, 2. Jadi di sini kenanya ya. Jadi 146,66. Ini jadi 100x. Ini jadi persamaan 3. Persamaan 3. Sehingga bisa dikurangin ini. Persamaan 3-nya berapa? 100x ya. 100x sama dengan ini ya. 146 ya. 146,66. Ini persamaan 2-nya 10x. Jadi berapa? 14,66 tuh. 14,66 ya. Bisa dikurangin tuh. Nah, udah sejajar 66-nya. Bisa dikurangin kan habis. Sehingga 6 kurang 4 adalah 2. 14 kurang 1 adalah 13. 100 kurang 10 adalah 90x ya. 90x. Sehingga x-nya supaya hilang 90-nya saya bagi 90. Maka ini juga saya bagi 90. Ini hilang. Jadi X-nya yang mau dicari. Jadi 132 per 90. Atau campurannya 90 kali 1, 90. 90 tambah berapa supaya jadi 132. Maka tambah 42 ya. 42. Bisa dikecilin nggak 42 dengan 90? Kalau saya bagi 2. Saya bagi 2. Jadi berapa hasilnya? 1, 42 bagi 2 berapa? 21 per 45. Bisa kecilin lagi ya, bagi 3 ya. Kecilin, pokoknya selagi masih bisa dikecilin, ya harus dikecilin terus. Jadi 21 bagi 3 berapa? 7 ya. 45 bagi 3, 15. Nah ini kecil. Jadi 17 per 15. Selagi bisa kecilin terus ya, nah ya. Gitu ya caranya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.